Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya adalah Revika Dinianta, biasa dipanggil Revika. Saya adalah mahasiswa profesi dari Fakultas Keperawatan Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit saja atau membahas tentang apa itu AIDS. Kenapa saya kok membahas ini? Karena banyak sekali masyarakat di sekitar saya atau bahkan mungkin di sekitar kalian masih memiliki pikiran yang negatif atau stigma yang negatif terhadap penderita AIDS ini. Atau tidak jarang mereka mendiskriminasi penderita AIDS ini. Sebagai contoh saja, misalkan saya punya teman positif HIV. Saya ini malu untuk berteman dengan dia, atau saya takut tertular dengan dia, atau misalkan kalau saya bertegur sapa atau berjabat tangan dengan teman saya ini yang positif HIV, saya juga ikutan tertular. Karena apa? Karena saya tidak mengetahui bagaimana cara penularannya, bagaimana pencegahannya, tanda gejala orang HIV itu seperti apa, dan atau bahkan mungkin saya tidak mengetahui penyebab dari AIDS ini apa. Nah, maka dari itu, saya mencoba untuk menjelaskan pengertian dari AIDS tersebut apa, penyebabnya itu dari mana, tanda gejalanya orang HIV atau AIDS ini seperti apa, kemudian cara penularannya juga penting. Saya harus memberitahu kalian semuanya bagaimana cara penularannya. Dan bisa dicegah juga loh. Bagaimana cara pencegahannya, saya akan menjelaskannya. Baik, langsung saja saya akan membahas yang pertama, yaitu pengertian dari AIDS dan HIV atau AIDS. Saya akan mencoba menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian dari AIDS atau HIV ini. Jadi, AIDS atau HIV ini merupakan dua kata yang memiliki arti yang berbeda. Yang pertama, AIDS. AIDS ini adalah suatu kumpulan penyakit yang disebabkan oleh penurunan autoimun. Jadi, misalkan kekebalan tubuh kalian menurun, maka banyak sekali penyakit yang akan masuk, seperti itu. Kemudian HIV ini merupakan retrovirus penyebab dari AIDS tersebut. HIV ini kepanjangannya yaitu Human Immunodeficiency Virus. Jadi yang menyebabkan imun dari AIDS ini turun, penyakit AIDS ini turun, yaitu HIV tersebut. Jadi bisa kita simpulkan penyebab dari AIDS ini yaitu HIV. Sehingga AIDS dan HIV ini merupakan kata-kata yang mempunyai arti yang berbeda. AIDS adalah penyakitnya, sedangkan HIV adalah virusnya. Saya akan menjelaskan tentang siapa saja orang atau kelompok yang berisiko terkena HIV/AIDS ini. Yang pertama yaitu pengguna nafsa suntik atau orang-orang yang menggunakan narkoba secara suntik. Jadi satu suntik digunakan secara bersama-sama atau bahkan bergantian. Kemudian yang kedua yaitu pekerja seks. Minimnya pengetahuan, minimnya ekonomi membuat mereka untuk bekerja seks. Kemudian yang ketiga yaitu lelaki yang berhubungan dengan lelaki atau homoseksual. Kemudian tidak jarang juga narapidana bisa terkena HIV/AIDS ini. Dan HIV/AIDS ini menyerang tidak memandang umur, bisa saja bayi, remaja, dewasa, atau bahkan bisa menyerang laki-laki atau perempuan. Dan siapa saja kelompok yang beresiko tinggi? Tadi kan yang beresiko aja. Nah, kalau ini ada yang beresiko tinggi. Ada 4 golongan yang termasuk resiko tinggi. Yaitu yang pertama, yang tadi saya sudah sebutin ya, yaitu lelaki homoseksual atau yang berhubungan antara lelaki dengan lelaki. Kemudian yang kedua, bayi dari ibu atau bapak yang terinfeksi HIV atau positif HIV. Jadi misalkan ada bapak, ada sebuah pasangan lah, bapak dan ibu. Nah, si bapak ini terinfeksi HIV atau positif HIV, mereka berhubungan, kemudian menghasilkan seorang anak. Nah, anak ini bisa berpotensi juga positif HIV. Kemudian yang ketiga, partner seks dari penderita HIV.
Jadi misalkan ada sebuah pasangan, cewek dan cowok. Si cowok ini positif HIV, kemudian dia berpasangan, misalkan pranikah lah berhubungannya. Nah, si cewek ini akan berpotensi juga terkena HIV tersebut. Terakhir, yang keempat adalah orang-orang yang penerima transfusi darah. Jadi ada beberapa atau sebagian pasien yang menerima darah atau memerlukan transfusi darah. Jadi untuk pasien-pasien tersebut harus berhati-hati. Mereka harus mengetahui darah tersebut diambil dari mana. Misalkan yang paling aman kan dari PMI. Jadi mereka tuh mengetahui pendonornya itu siapa, riwayat kesehatan seperti apa, seperti itu. Jadi sangatlah harus berhati-hati dan harus tetap aman. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja sih tanda dan gejala dari orang HIV tersebut. Jadi misalkan kalau ada teman kalian misalkan pacaran, misalkan kalian mengetahui kalau mereka tuh berhubungan di luar nikah, terus salah satu dari mereka sakit panas atau mungkin batuk-batuk, dan kalian mendiskriminasi bahwa teman kalian ini HIV. Tidak seperti itu. Jadi ada tanda gejalanya sendiri. Dari tanda gejala yang pertama, yaitu penderita tidak memiliki gejala selama 7 bulan sampai 5 tahun. Kenapa kok 5 tahun? Karena dari 7 bulan sampai 5 tahun ini merupakan masa inkubasi dari virus HIV ini. Seperti itu teman-teman. Jadi misalkan kalian nih habis berhubungan dengan pacar kalian, lalu besoknya kalian cek lab untuk memeriksakan apakah kalian terkena HIV apa enggak. Nah, pasti hasilnya akan mengatakan kalian negatif HIV karena kalian baru saja melakukan hubungan tersebut. Coba nanti kalau kalian 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan kalian cek lab lagi, pasti hasilnya akan positif. Seperti itu. Yaitu adanya pembekakan pada kelenjar limfe. Nah, di mana saja letak dari kelenjar limfe ini? Yaitu berada di semua lipatan di tubuh kalian. Misalkan di bagian leher, di bagian ketiak, dan di bagian paha. Kemudian yang ketiga, yaitu memiliki gejala umum seperti lemah, lelah, demam, dan gangguan sistem penurunan kekebalan tubuh kalian. Jadi misalkan kalian lagi sistem imunnya atau kekebalan tubuhnya lagi menurun. Nah, banyak sekali kan otomatis virus-virus yang masuk ke tubuh kalian. Kemudian yang di fase terakhir dari AIDS ini yaitu dengan gejala yang kronis, seperti adanya diare kronis, misalkan diarenya itu terus menerus gitu loh, nggak sembuh-sembuh. Terus disertai penyakit paru-paru seperti TBC atau batuk darah. Kemudian bisa terjadi pembengkakan pada hati, pembengkakan pada limpa kalian atau organ-organ yang lain. Menurut stadiumnya memiliki 4 stadium, yaitu yang pertama stadium 1 seperti yang saya sudah sebutkan, yaitu mereka tidak memiliki tanda dan gejala seperti itu. Jadi merasa dirinya itu baik-baik saja, tapi nanti setelah 5 tahun pasti mereka akan merasakan lemah, demam seperti itu. Seperti fase yang kedua atau stadium yang kedua, yaitu stadium ringan, ditandai dengan adanya penurunan berat badan tapi kurang dari 10%. Jadi penurunan berat badan itu masih sedikit lah. Dan yang ketiga atau stadium 3 yaitu stadium lanjut, disertai penurunan berat badannya sudah lebih dari 10% dan disertai diare yang tidak sembuh-sembuh seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Disertai juga adanya demam, adanya penyakit paru-paru, adanya disertai adanya sariawan pada sekitar mulut. Jadi sariawannya tidak hanya tumbuh satu gitu, tidak, tapi langsung seperti banyak gitu. Jadi diobatin pun tidak bakal sembuh seperti itu. Kemudian yang terakhir, HIV ini sudah menyebar di seluruh bagian tubuh kalian, maka menyebabkan infeksi di sekujur organ kalian seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau membahas tentang bagaimana cara penularannya dari HIV AIDS ini. Banyak sekali kalian mungkin belum mengerti bagaimana cara penularannya. Jadi saya akan membahasnya. Yang pertama,
yang paling penting, cara penularan dari AIDS ini yaitu melalui cairan. Yang pertama, cairan vagina kalian untuk yang perempuan, kemudian untuk yang laki-laki yaitu dari cairan semennya kalian, kemudian dari ASI, dan yang terakhir yaitu dari darah. Jadi intinya teman-teman, HIV ini atau AIDS ini bisa ditularkan hanya melalui cairan tersebut. Jadi misalkan kalau hanya untuk bertegur sapa atau hanya untuk berdekatan atau memegang tangan, itu tidak akan tertular kecuali kalian berpegangan tangan lalu berhubungan. Nah, itu akan tertular seperti itu. Kemudian, kan tadi melalui cairan ya. Nah, cairan tersebut bisa ditularkan melalui 4 cara ini tadi. Yang pertama, dari ibu hamil. Kenapa kok ibu hamil? Karena ibu hamil ini banyak memproduksi ASI, dan ASI ini akan dikonsumsi oleh bayinya. Nah, bayi ini akan terinfeksi HIV dari ASI yang diberikan oleh ibunya tadi. Seperti itu, banyak sekali studi yang telah melakukan penelitian tentang ini. Dan hasilnya adalah 29% atau hampir 30% bayi mengalami maksudnya positif HIV itu setelah disusuin oleh ibunya. Kemudian yang kedua, melalui jarum suntik. Tadi yang saya sudah jelaskan, jarum suntik ini memiliki peran yang penting. Misalkan kalian menggunakan narkoba lah ya, dan jarum suntiknya itu nggak kalian ganti gitu loh, kan gunakan secara bersamaan. Misalkan habis saya pakai, saya kasih ke teman saya kasih ke teman saya, maka itu akan menularkan HIV ini. Menggunakan jarum suntik aja sudah salah, apalagi menggunakan narkoba, isinya narkoba jarum suntik tersebut, wah makin salah lah ya. Kemudian yang ketiga yaitu dari transfusi darah, yang isinya sendiri adalah darah. Jadi darah tersebut diambil dari, misalkanlah ada orang positif HIV, kemudian darahnya ini diambil oleh pegawai PMI. Kemudian kalian yang membutuhkan transfusi, misalkan kalian sakit anemia lah, atau anemia itu kekurangan darah, kalian membutuhkan transfusi darah ini, dan kalian mendapatkan darah dari orang yang positif HIV, maka kalian juga akan tertular. Atau kalau nggak seperti itu, kalian kerja perawat lah, atau saya juga sendiri calon perawat lah ya. Nah, saya tertusuk, misalkan saya jarumnya saya bekas menyuntikkan obat ke orang dengan positif HIV, dan jarum tersebut tidak sengaja tertusuk ke tangan saya, itu besar kemungkinan saya tertular HIV. Kalau saya tidak cepat-cepat membersihkan tangan saya atau mengeluarkan darah saya, itu saya akan tertular HIV. Seperti itu. Jadi kalian harus sangat-sangat berhati-hati. Kemudian yang terakhir, yang keempat nih, yang melalui cairan semen atau cairan vagina kalian, yaitu melakukan hubungan seksual. Dan banyak sekali pencetus dari HIV ini, dari AIDS ini, yaitu hubungan seksual ini. Apalagi hubungan seksual yang dilakukan sebelum nikah atau pranikah, itu sangatlah banyak. Jadi misalkan kalian memiliki pacar, sudah nggak usah melakukan hubungan sebelum nikah, seperti itu, untuk lebih amannya. Atau kalau nggak gitu, kalau kalian masih tetap ingin berhubungan seksual, gunakanlah kondom teman-teman. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih pencegahannya. Kalau misalkan ada penularan, pasti ada pencegahannya kan. Nah, di sini saya akan membagi informasi mengenai pencegahannya, yaitu ada 5 cara. Yang pertama, A, B, C, D, dan E. A, yaitu abstinence, yaitu memilih untuk tidak melakukan hubungan seksual sama sekali sebelum nikah loh ya. Kalau sudah nikah kan ya bebas lah. Jadi sebelum nikah itu kalian nggak usah lah berhubungan seksual, atau nggak usah lah nakal-nakal jadi remaja yang nakal tuh nggak usah. Jadi mending kalian pilih amannya aja gitu. Terus yang kedua atau B, yaitu be faithful, salihlah kalian setia. Jadi misalkan kalian sudah nikah lah ya, untuk para laki-laki atau para perempuan yang masih ingin berhubungan dengan orang lain, sudahlah saling setia. Jadi ya begitu, setia. Kemudian C, kondom. Menggunakan kondom saat berhubungan.
Jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau misalkan kalian masih pacaran dan kalian tetap ingin berhubungan seksual, misalkan disuruh pacarnya atau disuruh laki-lakinya untuk ayolah hubungan seksual, gunakanlah kondom teman-teman. Dan menggunakan kondom juga ada caranya. Kalau misalkan kalian salah menggunakan kondom, ya kalian juga bisa terkena atau terinfeksi HIV tersebut, seperti itu. Jadi kalian bisa searching cara menggunakan kondom misalkan di YouTube atau googling, atau bahkan banyak kok edukasi yang diberikan di puskesmas, atau misalkan kalian nganterin orang tua kalian ke rumah sakit, ada kok edukasinya, atau kalian ada leafletnya juga kok mungkin ya. Kemudian yang keempat, D, drugs, menolak untuk menggunakan narkoba. Jadi gini guys, narkoba itu kan juga salah lah ya, juga tidak baik dikonsumsi, apalagi menggunakan jarum suntik. Jarum suntik ini juga dipakainya nggak cuma sama kalian, itu digunakannya bergantian. Itu akan membuat kalian sangat berpotensi untuk terkena HIV. Apalagi kalau misalkan saya ya jangan sampai lah saya menggunakan narkoba kemudian saya positif HIV, terus saya ngasih jarum suntik saya ini ke teman saya, ya maka kalian juga akan tertular HIV. Kemudian yang terakhir yaitu equipment. Equipment ini yaitu katakan tidak pada jarum suntik, sama seperti yang drugs tadi katakan tidak pada narkoba. Kalau yang ini katakan tidak pada jarum suntik, seperti itu teman-teman. Jadi kalau kalian ingin selamat, lakukanlah pencegahan ini, 5 pencegahan ini. Kalian bisa searching kok kalau misalkan kalian belum seberapa paham tentang apa yang saya jelaskan. Jadi teman-teman, itu tadi penjelasan yang sudah saya berikan, pembahasan yang saya sudah berikan kepada kalian. Mungkin saya bisa menyimpulkan secara lebih ringkas dari pengertian terlebih dahulu ya. Pengertian tadi ada AIDS dan HIV. Jadi AIDS ini merupakan suatu penyakitnya yang ditunjukkan melalui penurunan kekebalan tubuh atau penurunan imun. Kalau HIV ini yaitu virusnya, retrovirusnya dari AIDS yang menyebabkan penyakit AIDS ini. Dan penyebabnya kalian sudah tahu lah ya, yaitu virus HIV ini atau Human Immunodeficiency Virus. Yang selanjutnya saya akan menyimpulkan juga siapa saja kelompok yang berisiko terkena HIV ini, yaitu yang pertama lelaki yang homoseksual atau lelaki yang berhubungan dengan laki-laki juga. Kemudian yang kedua, bayi dari bapak atau ibu yang positif HIV. Kemudian yang ketiga, partner seks dari penderita HIV yang positif HIV. Kemudian yang terakhir yaitu orang-orang dengan penerima donor darah atau transfusi darah apapun itu yang berhubungan dengan darah. Kemudian tanda gejalanya, wah tadi sudah sangatlah banyak, yang pada intinya hanya ada 4 fase, yaitu yang pertama ada stadium 1 yang tanpa gejala atau asimptomatis, yang kemudian yang kedua yaitu stadium 2 yang stadium ringan, stadium 3 itu stadium lanjut, stadium 4 itu stadium berat yang diantaranya memiliki tanda dan gejala yang berbeda-beda. Kemudian saya juga tadi menjelaskan tentang cara penularannya, yaitu melalui yang pasti itu melalui cairan, dan cairannya apa saja kan juga sudah mengerti, yaitu cairan semen, cairan vagina, melalui darah, melalui ASI, dan dapat ditularkan dari ibu hamil, dari jarum suntik, transfusi darah, dan yang pasti hubungan seksual. Kemudian saya tadi juga menjelaskan pencegahannya juga ada 5, A, B, C, D, dan E. Nah itu tadi saya sudah mencoba menjelaskan pengertian dari HIV AIDS. Terima kasih teman-teman. Kalau misalkan saya ada salah kata atau saya kurang begitu paham tentang HIV ini, saya mohon maaf. Kalian juga bisa mencari edukasi dari banyak orang atau banyak tempat dimanapun kalian juga bisa mencari edukasi tersebut. Terima kasih telah menonton ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.